Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Gini, coba jujur, seberapa sering sih pas lagi scroll sosmed, tiba-tiba lewat konten orang pamer? Ada yang pamer mobil sport miliaran, liburan ke luar negeri tiap bulan, sampai rumah yang gedenya udah kayak istana. Pasti sering banget kan? Nah, di balik layar kemewahan digital itu, sebenarnya ada apa sih? Kok bisa pencarian validasi online ini sampai ngacak-ngacak dompet, mental, bahkan ngaruh ke tatanan sosial kita? Yuk kita bongkar sama-sama ilusi digital dari budaya flexing di Indonesia ini. Biar kebayang seberapa seriusnya tren ini, coba lihat angka ini. 300 triliun rupiah. Wah, itu mah bukan angka main-main lagi ya. Itu adalah estimasi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang nyeret nama Helena Lim. Buat yang ngikutin, pasti tahu gimana mewahnya citra dia di media sosial selama ini. Kasus ini tuh kayak tamparan keras buat kita, jadi pengingat kalau tontonan kemewahan di internet itu kadang punya akar realitas yang jauh lebih gelap, dan pastinya ngerugiin kita semua sebagai publik. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Era flexing di Indonesia. Gimana sih awalnya kita terjebak di era pencarian validasi tanpa henti ini? Di era digital ini, interaksi sosial kita tuh udah berubah drastis. Kayak kita harus tampil 24 jam sehari demi likes dan komentar. Sadar gak sih? Sampai-sampai bahasa kita juga ikutan berevolusi gara-gara fenomena ini. Coba deh perhatiin istilah-istilah ini. Ada kata klasik kayak pamer yang sekarang rasanya makin dinormalisasi. Terus muncul istilah pansos alias panjat sosial, belum lagi sebutan sultan atau crazy rich yang seolah-olah ngasih gelar bangsawan modern ke orang-orang yang viral di sosmed. Tapi di sisi lain, kita juga punya pengingat lokal nih, yaitu kata israf, yang artinya perilaku berlebihan atau boros, dan itu jelas-jelas dilarang karena jauh banget dari kata rendah hati. Kata-kata ini tuh ngerangkum banget gimana budaya pamer udah nyusup ke obrolan kita sehari-hari. Lanjut ke bagian kedua, skandal crazy rich palsu. Nah, ini nih, ngebahas taktik manipulasi di balik topeng kemewahan yang sering kita lihat. Murah banget, pasti langsung kebayang kan? Siapa yang sering ngomong gini? Yap, ini jargon khasnya Indra Kents. Jargon ini sukses banget ngebangun sebuah ilusi kemewahan ekstrim yang diatur serapi mungkin. Buat apa? Ya jelas, ini tuh taktik yang sangat rencana buat ngebuai para followersnya. Bikin mereka ngerasa aman, terus perlahan-lahan ditanamin ilusi kalau sukses dan kaya raya itu bisa didapat dengan gampang dan instan. Padahal, nggak gitu sama sekali. Kalau kita bandingin dua figur paling disorot di skandal ini, Indra Kents dan Doni Salmanan, kita bakal nemuin pola yang jelas banget. Indra Kents itu mainin persona yang sedikit arogan, pamer beli mobil mewah jam 3 pagi lah. Sementara Doni Salmanan beda lagi, dia ngambil angle yang lebih kalem. Jadi sosok miliarder dermawan yang tiba-tiba bagi-bagi donasi 1 miliar secara online. Beda banget kan gayanya? Tapi tunggu dulu, di balik persona publik yang beda jauh itu, mesin penipuan mereka tuh sama persis. Dua-duanya ngepromosiin platform binary options. Dan endingnya, ya sama aja. Dua-duanya ditetapkan sebagai tersangka dan berakhir di vonis hukuman penjara. Terus jebakan apaan sih sebenarnya yang mereka pakai? Namanya afiliator binary options. Jadi, ini tuh pada dasarnya sistem predator yang dibungkus rapi seolah-olah itu investasi. Padahal cara kerjanya lebih mirip judi. Dan ini nih bagian paling parahnya. Afiliator ini justru dapat cuan besar ketika followers mereka kalah dan kehilangan uangnya. Jadi, gaya hidup mewah yang sering mereka pamerin itu sebenarnya cuma umpan hasil kalkulasi matang buat nguras uang orang-orang yang pengen cepat kaya. Gila kan? Sekarang kita geser ke bagian ketiga, flexing pejabat negara. Ini adalah titik di mana kepercayaan publik terhadap institusi mulai benar-benar diuji. Pernah dengar celetukan orang kaya mah bebas? Nah, slogan ini sebenarnya pas banget buat ngambarin rasa sebel dan gesekan yang mulai kerasa di masyarakat kita. Di negara yang ketimpangan ekonominya masih lumayan tajam ini, ngelihat segelintir elit, apalagi yang ada hubungannya sama negara, suka pamer kemewahan tanpa batas, ya jelas aja bikin publik gregetan dan frustrasi. Dan ini langsung ngingetin kita ke kasus Rubicon yang super viral. Gaya hidup Mario Dendi, anak seorang pejabat pajak, jadi trigger yang luar biasa besar. Waktu dia pamer bawa Jeep Rubicon di sosmed, itu bukan cuma bikin publik marah detik itu juga, tapi langsung buka kotak Pandora. Publik mulai gencar mempertanyakan kemungkinan adanya penyalahgunaan dana negara, dan ya, imbasnya langsung mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Tentu aja, rentetan kejadian ini bikin pemerintah langsung ambil langkah cepat buat ngerespons. Muncul deh berbagai aturan. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri yang ngeluarin surat edaran wajib pola hidup sederhana, terus ada larangan pamer harta di sosmed khusus buat para ASN, sampai ke kebijakan pemotongan anggaran kementerian buat efisiensi yang lebih luas. Ini adalah langkah-langkah darurat yang diambil pemerintah buat ngendaliin narasi dan ngeredam kemarahan publik saat itu.
Tapi kalau kita lihat pakai kacamata sosiologi, ada satu konsep menarik nih, namanya solidaritas palsu. Kadang inisiatif yang melibatkan selebritas ultra kaya buat mempromosikan empati, itu justru malah jadi bumerang. Kenapa? Karena gestur itu kerasa banget cuma buat konten alias performatif doang. Alih-alih menjembatani kesenjangan, yang ada hal itu malah memperdalam jurang pembatas. Dan, tanpa sadar, seolah merendahkan masyarakat yang benar-benar lagi berjuang keras buat ekonomi mereka sehari-hari. Oke, kita masuk ke bagian keempat. Dampak psikologis Gen Z. Jujur, ini bagian yang paling bikin sedih dari fenomena flexing. Sebelum kita bahas datanya, coba deh tanya ke diri sendiri. Kenapa ya kita tuh sering banget merasa terdorong buat beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin, dan parahnya lagi, pakai uang yang bahkan nggak kita punya? Pertanyaan krusial ini penting buat kita renungin, soalnya kebiasaan digital kita tuh diam-diam udah nyetir gimana cara kita ngabisin uang di dunia nyata. Dari hasil riset, ternyata ada pola perilaku yang mengkhawatirkan banget nih di kalangan Gen Z. Semua awalnya simple, cuma dari rasa kepo dan cari informasi. Tapi, karena tiap hari disuguhin konten pamer dari influencer, pelan-pelan mindset mereka jadi kegeser. Nilai harga diri mereka jadi terdistorsi. Ngerasa kalau value seseorang itu cuma diukur dari apa yang mereka tampilkan. Ujung-ujungnya, mereka jadi konsumtif dan boros banget, semata-mata demi dapat pengakuan dan validasi dari orang-orang di internet. Realitasnya emang pahit banget. Pencarian jati diri Gen Z sekarang kayak dibajak sama algoritma kemewahan. Dampaknya, FOMO atau Fear of Missing Out gila-gilaan dan tingkat kecemasan yang meroket tajam. Yang paling bahaya, mereka mulai nganggap barang mewah tersier itu kayak kebutuhan primer yang wajib punya. Ini bikin mereka selalu ngerasa insecure atau rendah diri, bahkan sampai nekat numpuk utang cuma buat eksis. Demi validasi digital, kesehatan mental mereka pelan-pelan diganti sama kecemasan finansial yang nyata. Terakhir, bagian kelima. Akhir dari era flexing, apakah budaya pamer yang toksik ini bakal segera dapat perlawanan? Kabar baiknya, bandul tren sekarang mulai puter balik. Coba perhatiin deh, kalau tahun 2020 sampai 2022 kemarin, trennya itu konsumsi mencolok, pakai logo segede gaban, dan pamer harta demi nambah followers. Nah, di tahun 2025 ini, kita melihat kebangkitan estetika quiet luxury, atau kekayaan tersembunyi. Fokusnya bergeser ke arah yang kalem, elegan, bahan premium, dan warna-warna netral. Konsepnya tuh, if you know, jadi nggak perlu lagi logo norak buat ngebuktiin kualitas diri. Terus kenapa tren makro ini bisa berubah? Faktor pendorongnya cukup jelas. Kondisi ekonomi global yang nggak pasti dan inflasi bikin masyarakat jauh lebih ngerem. Di waktu yang sama, audiens tuh udah ngalamin yang namanya digital fatigue. Bener-bener capek gara-gara terus-terusan disodorin tontonan pamer yang palsu. Sekarang, orang lebih nyari authenticity atau keaslian dan hal yang sustainable. Status sosial yang sejati itu nggak lagi dilihat dari gaya norak, tapi dari kemewahan intelektual, di mana kualitas, proses, dan sikap elegan yang menahan diri jauh lebih dihargai. Sebagai penutup pembahasan kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang provokatif nih. Coba renungin baik-baik. Kalau likes di sosmed dan tumpukan barang mewah itu udah nggak lagi jadi patokan buat mendefinisikan kesuksesan, terus dari mana Anda dapat validasi sejati Anda? Nah, ini momen yang pas banget buat kita semua ngevaluasi lagi gimana hubungan kita sama media sosial dan pastinya nemuin lagi nilai diri kita yang sesungguhnya. Makasih ya udah ngikutin pembahasan kali ini, sampai ketemu di analisis-analisis seru berikutnya.